Nuwun, Mbak Asih. Monggo. Sik sebentar. Ada tamu ya. Sik ya. Oh, Mbak Vika. Piye, Vik? Mbak, bisa ngobrol sebentar? Bisa sih, tapi ini masih kayak kebetulan anakku pulang. Oh, sekalian. Mas Adit ya? Jadi doa keluarga. Ini baik. Ikut doa keluarga sih, lah nanti kita ngomong-ngomong. Gitu? Oke? Yes, oke. Iya, ayo. Yuk. Nah, duduk. Oh, sebelah Mas Adit. Agil, sebelah Mas Agil. Apa sini ya, kono. Sini aja. Yo, oke. Sebentar ya. Oh, ini. Kok kaduan teman, Mbak? Nah, ini bahannya kita pakai persekutuan doa keluarga yang ketiga. Ya. Mbak Vika, tadi kami baru nyanyi. Nah, sekarang kan mau doa kok terus Mbak Vika datang. Nah, Mbak Vika kan sekalian ikut. Mbak Vika yang doa ya. Aduh, baru datang langsung suruh doa Mbak Asih. Ya, nggak apa-apa lah. Ya. Bagi-bagi tugas ya. Oke. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih kami boleh berkumpul di tempat ini, Tuhan, di rumah Mbak Asih, Mas Adit, dan Mas Agil, Tuhan. Kami dalam acara doa keluarga dalam masa Paskah dan Pentakosta tahun 2023. Kiranya Tuhan memberkati dalam kegiatan kami pada hari ini, Tuhan. Terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan buka di dalam bahan persekutuan doa keluarga yang ketiga di masa Paskah ini. Di sini tentang menghayati kematian Kristus dengan judul Sahabat Yesus Kristus. Nah, sahabat Yesus Kristus. Nah, kita adalah sahabat Yesus ya. Nah, sebelumnya kita baca Alkitab dulu. Dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Mas Agil ya yang baca ya. Kitabnya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Perintah supaya paling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, dengan demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kuatkanlah kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak akan menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukanlah kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain. Nah, tadi sudah kita baca bersama firman Tuhan. Siapa lagi nih ya? Monggo. Oke, monggo. Bentar, siapa lagi nih ya? Monggo, Mas, rebut Mas. Nggih. Pripun? Bu, mau
daftar pemilu. Oh, pemilu. Sini belum nih, Mas. Gimana? Ada. Mas, Mbak, mau daftar pemilu enggak? Ya. Daftar sih. Ya sudah waktunya sih, umurnya udah lebih 17 berarti boleh ya? Maaf Bu, ini ganggu. Ah, Masih kegiatan. iya, masih persekutuan doa. Gimana mau ikut? Mana ya? Sekalian ikut apa gimana? Atau pendaftarannya besok apa gimana? Nunggu kami selesai? Besok saya mau camping. Oh, Ya, nah terus gimana? ya sekalian aja nanti. Oh nanti. Saya catat Oh gitu. pulpen nih, friend. Pulpen. Friend aku tuh bawa deh. Oh ya. Maaf. Oke. Ya. Sebentar. Mari Ya. duduk. Maaf ya. Ya, enggak apa-apa. Ganggu. Enggak apa-apa. Ya, Saya- monggo. Ngikuti aja. Oh nggih. Monggo. Gimana? Mau dicatat dulu Oh iya. atau nunggu kami ikut Ya sekalian? dilanjutkan aja dulu. Oh, dilanjutkan. Ya, Matur nanti nuwun, daftarnya nggih, monggo. nanti ya. Oh ya. Tadi kita sudah menyanyi, sudah berdoa dan sudah membaca Alkitab. Sekarang kita mau baca bersama renungan dengan judul Sahabat Yesus Kristus. Sakit barengan sama Mbak Vika ya? Oke ya. Oke. Pertama ya. Hikikomori. Apakah saudara pernah mendengarnya? Kita sudah pernah dengar belum? Sudah pernah? Belum. Nah, kebetulan ini di sini ada ya. Itu adalah istilah yang dicetuskan oleh Dr. Tamaki Saito tentang dia adalah seorang psikolog Jepang. Ini adalah sebuah fenomena sosial di Jepang di mana seseorang menarik diri dari lingkungan sosialnya karena suatu alasan. Jangka waktu seseorang untuk menarik diri tersebut sangat lama, berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Fenomena ini tentu berdampak besar bagi keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hakikatnya, sebagai makhluk sosial, kebutuhan membangun relasi dan interaksi dengan orang lain tidak bisa dihindarkan. Sayangnya, perubahan budaya dan percepatan dunia mulai mengikis kebutuhan bersosialisasi. Manusia menjadi cenderung egois dan individualistis. Ditambah dengan persoalan komunikasi yang sering menimbulkan konflik dan luka hati. Maka menjaga jarak dengan orang lain menjadi pilihan di masa kini. Dalam situasi dunia baru yang sedang berlangsung, banyak orang merasakan kesendirian di tengah keramaian. Mereka canggung dan enggan membangun pertemanan, meskipun sebenarnya membutuhkan. Mereka semakin tertekan ketika melihat akun dan update status kenalan di media sosialnya yang tampak wah. Berteman saja sulit, apalagi menemukan sahabat. Sahabat seringkali dimaknai sebagai orang-orang pilihan dalam komunitas pertemanan yang dirasakan lebih akrab dan bisa dipercaya. Seorang sahabat memiliki ruang hati yang lebih spesial dan menjadi rekan perjalanan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Inilah yang indah dan luar biasa ketika Tuhan Yesus memberikan perintahnya di dalam Injil Lukas 15 ayat 14 sampai 15. Tadi kita juga udah baca. Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas, "Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Bahkan Tuhan Yesus mengawali kalimat di atas dengan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Penyematan status sebagai sahabat Yesus Kristus sangat istimewa karena didasari oleh kasih Kristus. Pemberitahuan segala yang didengar dari Bapa dan melakukan perintahnya.
Kasih Kristus sudah terbukti dan teruji dalam seluruh karya Tuhan Yesus yang penuh penderitaan di tengah dunia sampai kematiannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus dengan penuh ketaatan dan kesetiaan menapaki jalan Via Dolorosa untuk menuntaskan kehendak Bapa demi keselamatan manusia. Oleh karena itu, kematian Tuhan Yesus memiliki makna yang sangat penting dan bukti kasih-Nya kepada manusia berdosa. Dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus terkandung pesan dan perintah yang wajib dipraktekkan dalam menghayati masa Paskah 2023 ini. Nah, ini tadi adalah pengantarnya adalah tentang bahwa bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus tidak menjadikan kita sebagai hamba, tapi sebagai sahabat. Inilah yang wajib dipraktekkan dalam menghayati masa Paskah GKJ Pekalongan tahun yang 2023 ini. Yaitu apa saja? Yaitu tentang kasih sejati seorang sahabat dan estafet kasih sahabat kepada dunia. Yang pertama adalah kasih sejati seorang sahabat. Monggo Mbak Dika. Kasih sejati seorang sahabat. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah kosong ketika bersabda, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam ayat 13. Ia telah melakukan dan memberikan teladan dalam membuktikan kasih sejati sebagai sahabat di atas kayu salib. Ia menerima dengan penuh ketaatan hukuman mati yang sangat hina tersebut. Ia menanggung semua rasa sakit dan pedih di kayu salib. Jim Caviezel, pemeran Tuhan Yesus dalam film The Passion of the Christ, memberi kesaksian, saya tidak bisa membayangkan tantangan film ini jauh lebih sulit daripada bayangan saya. Saya di make up selama 8 jam setiap hari tanpa boleh bergerak dan tetap berdiri. Kostum kasar yang membuat gatal-gatal, salib yang terlalu berat sehingga membuat bahu copot, cambuk sungguhan hingga hipotermia, tersambar halilintar, dan hampir gila yang mendorong rajin berdoa. Sejak banyak bergumul berdoa dalam film itu, berdoa menjadi kebiasaan yang tidak terpisahkan dalam hidup saya. Film itu telah menyentuh dan mengubah hidup saya. Saya berharap juga hal yang sama terjadi pada hidup Anda. Peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib merupakan penderitaan nyata yang harus dinyatakan dan dialami oleh Kristus. Namun kematiannya bukanlah kematian sia-sia, melainkan kematian seorang sahabat sejati yang menyatakan kasih-Nya yang luar biasa dan lebih besar dari apapun. Kasih-Nya telah menyelamatkan, memulihkan, dan memberikan kehidupan yang kekal. Apakah saudara sudah menerima dan menerima kasih Kristus? Terimalah dan alamilah. Ya, kita tadi dengar ya cerita tentang film yang kita semua sudah pernah lihat ya. The Passion itu sangat ya mengerikan, menyedihkan bagaimana Tuhan Yesus rela disiksa dan lain sebagainya untuk kita semua. Bahkan pemainnya sendiri saking menghayatinya sampai merasakan seperti itu dan akhirnya membuat dia bertobat, semakin dia banyak berdoa dan menjadi kesaksian bagi dia untuk kita semua. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu tentang estafet kasih sahabat kepada dunia. Kasih Tuhan Yesus semestinya tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan harus terus disebarkan kepada sebanyak mungkin orang, sehingga semakin banyak orang mengalami kasih sejati Kristus dan diselamatkan. Tuhan Yesus menyatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dunia yang penuh dengan keegoisan, kekerasan, dan permusuhan
membutuhkan kasih Kristus yang sejati. Sahabat-sahabat Yesus Kristus yang telah menerima dan merasakan kasih sejati Kristus dipanggil untuk meneruskan serta mewujudkan kasih itu kepada yang lain. Max Lucado telah menyatakan, mereka yang berada dalam lingkaran Kristus tidak meragukan kasih-Nya. Orang-orang di lingkaran kita seharusnya tidak meragukan kita. Itu harapan daripada Tuhan Yesus, kita bisa menjadi estafet, memberikan kasih kita kepada orang lain. Amin. Bu, maaf saya jadi ini ikut renungan soalnya hujannya enggak terang-terang ya. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Ya, terima Bapak, kasih ya. Ya, lanjut ya. Istilahnya masih ikut, kamu juga senang kok. Bapak ikut sini. Jadi sekarang kita akan berdoa. Kita mau berdoa karena keseruan doa keluarga ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, Tuhan yang rela mengorbankan nyawanya untuk kami semua, untuk menebus dosa kami semua, sehingga kasih-Mu nyata di dalam diri kami. Dan ajarilah kami ya Tuhan untuk bisa memberikan kasih-Mu kepada sesama kami. Biarlah kami juga bisa memberikan kasih kami untuk orang-orang di sekitar kami. Sebagai sahabat Yesus, kami juga bisa menjadi sahabat orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami bila kami belum bisa memberikan kasih yang sempurna seperti kasih yang Engkau berikan kepada kami. Tapi kami percaya Engkau memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau tutup persekutuan doa keluarga ini dengan menyanyi. Nyanyinya tadi Kasih Setiamu Mbak Vika. Nih, ya. Mari kita siap-siap. Oke. Bapak mau ikut menyanyi, Bapak? Bapak, mau ikut nyanyi Bapak? Saya akan jadi mendengarkan sabda ya. Yuk, sedih. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kunyatakan dari dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah puas Tuhan, saling puji dan sembah. Saling puji dan sembah. Nah, sudah selesai. Puji Tuhan. Mana? Nah, makasih ya Mbak Vika ya. Nah, gimana? Tanya tadi mau ngomong apa? Nanti makan di sini sekalian aja ya. Bapak gimana? Maaf ya. Tadi mau nyatet itu pemilu udah besok aja tadi di SMS teman-teman ditunggu mau daftar yang lain dulu aja. Oh gitu. Ya. Oh iya. Ya. Udah minum-minum dulu Pak. Oh sudah tadi di rumah. Oh iya. Sudah. Ya. Matur nuwun ya. Terima kasih, Matur nuwun. ya. Monggo, monggo. Mari. Gimana? Tadi mau ngomong apa? Aduh, sampai lupa Mbak mau ngomong apa. Udah kita makan aja.